Kalau kita hendak mendekatkan diri kepada Allah, apa amalannya yang Allah paling suka? Melaksanakan keperduan. Melaksanakan keperduan. Nah, bila mana kita melaksanakan keperduan, maka itu kita melaksanakan satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata wa khalaqa laha ahla wa khalaqan nara wa khalaqa laha ashaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi al-kurama. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, juga para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah, yang memberikan kepada kita berbagai nikmat dan pertolongan sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadits al-thani wal-ishrun, hadis yang ke-22 dari 40 hadis. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na harramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa seorang laki-laki menurut para pensyarah hadis, laki-laki itu bernama Nu'man bin Qawqal. Laki-laki yang bernama Nu'man ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi berkata,
kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apabila aku sembahyang 5 waktu yang difardukan dan aku puasa bulan Ramadan dan aku memperbuat yang halal dan aku menjauhi yang haram dan aku tidak menambah atas yang demikian sesuatu, apakah aku bisa masuk surga? Itu pertanyaan si laki-laki tadi. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ulun ini hanya sembahyang nang fardunya aja, puasa bulan Ramadan aja, zakat haji mungkin orang ini kada wajib, atau mungkin belum turun hukum kewajiban haji, lalu kada ditanyakan, dan aku mengambil yang halal, menjauhi yang haram, dan aku tidak menambah atas yang demikian sesuatu, apakah bisa masuk surga dengan demikian itu? Maksudnya masuk surga di sini adalah langsung, kada dihisab. Kamu masuk surga ke neraka berdahulu itu kayak orang banyak. Masuk surganya langsung, kada dihisab, kada disiksa. Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, bisa," ujar Nabi kita. Hadis riwayat Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Hajar Al-Imam Al-Haytami, beliau menerangkan, "Ihi dalilun ala jawazi tarkit tatawu'at ra'sa." Ini hadis satu dalil, ini hadis satu keterangan bahwa dibolehkan meninggalkan yang sunat keseluruhan. Kita boleh kadang melaksanakan satu sunat pun, sembahyang nang wajibnya, puasa bulan Ramadan, amunnya ada berduit bayar zakat saja, amunnya ada kemampuan naik haji sekali aja, mengambil sesuatu yang halalnya, menjauhi yang haramnya, itu sudah cukup untuk masuk surga. Jadi hadis ini satu dalil yang menunjukkan bahwa boleh kita meninggalkan yang sunat itu seluruhnya. Jadi orang ini hanya memperbuat yang wajib, hanya mengambil yang halal, menjauhi yang haram, 3. Ini kada tahu nang sunat, kada tahu nang makruh. Yang dilaksanakannya yang wajib, mengambil yang halal, menjauhi yang haram. Nah, Rasulullah mengatakan itu bisa membawa kepada masuk surga tanpa dihisab. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama mengatakan, wa amma tatawu'at syuri'at
Adapun yang sunat-sunat itu diperintahkan, dianjurkan, disyariatkan. Sembahyang ada yang sunat, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, macam-macam. Puasa ada yang sunat. Nah, yang sunat-sunat itu disyariatkan gunanya apa? Satu, lijabri naqsil faraid, untuk menutupi kekurangan yang fardu. Namun kita hanya menggawi yang fardunya aja, andai kata ada kekurangan, nah kada ada lagi menutupi. Jadi sembahyang sunat itu gunanya adalah ibadah sunat itu gunanya adalah untuk satu, menutupi kekurangan yang fardu. Maksud menutupi kekurangan yang fardu itu dari segi kekhusyuannya, bukan bisa menutupi kekurangan yang fardu. Bisa sembahyang asal 3 rakaat, nah sunat menutupi rakaatnya, bukan itu maksudnya. Sembahyang maghrib 2 rakaatannya, lalu ba'diyah digawinya, menutupi kada kawa, itu lain kisahnya. Maksud menutupi ini adalah menutupi kekhusyuannya. Dan yang fardu misalnya 4 rakaat, kita hanya 2 rakaat yang khusyuk. Nah, sembahyang sunat kita ada beberapa rakaat yang khusyuk. Nah, itu menutupi kekurangan khusyuk yang ada di dalam kefarduan tadi. Nah, itu gunanya disuruh kita melaksanakan yang sunat-sunat itu. Yang kedua, kenapa kita disuruh melakukan yang sunat-sunat? Walinaili mahabbatillahi ta'ala. Yang kedua, untuk mencapai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu gunanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ujar Nabi kita menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Ta'ala, tidaklah bertakarrub, tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang paling kusukai, ujar Tuhan, dari sesuatu yang aku fardukan atasnya. Kalau kita hendak mendekatkan diri kepada Allah, apa amalannya yang Allah paling suka? Melaksanakan kefarduan. Nah, bila mana kita melaksanakan kefarduan, maka itu kita melaksanakan satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat sehingga aku cinta kepadanya, ujar Tuhan. Nah, senantiasa hambaku ini bertakarrub kepadaku dengan yang sunat-sunat, akhirnya dia kucintai. Nah, jadi ibadah sunat yang kita lakukan itu membawa kepada Allah cinta lawan kita. Nah, jadi itulah 2 hal yang menjadikan ibadah sunat itu disyariatkan. Kita disuruh melaksanakan supaya menutupi kekurangan yang fardu. Yang kedua, supaya Allah cinta lawan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu Imam Ibnu Hajar al-Haythami mengatakan, in qasada bi tarkihal istighfafa biha war raghbata anha kafara.
Jika seseorang mengkasar dengan meninggalkan yang sunat karena menganggap remeh dan kada senang dengannya, maka dia kafir. Orang menganggap remeh lawan yang sunat, kada katuju, dah itu dia sunat ha. Itu membuat seseorang keluar dari agama Islam. Kenapa sebabnya? Karena yang sunat-sunat itu membawa kepada kecintaan Allah. Jangan dianggap remeh. Bila mana kita meremehkan yang sunat, kita menganggap intil yang sunat, itu bisa membawa kepada kekafiran. Jadi kalau kita kada melaksanakan yang sunat-sunat, jangan karena kita menganggap remeh, tapi anggaplah diri kita kulir, itu aja. Kenapa ini ada menggalin itu kulir, malas. Tapi kalau kita menjawab, kenapa kita ada menggalin itu dia sunatan itu, nah ini membahayakan. Karena meremehkan yang sunat itu kafara, ujar Ibnu Hajar, kafir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hadis di atas yang kita baca tadi menjelaskan bahwa bila mana kita melaksanakan yang fardu, mengambil yang halal, menjauhi yang haram, itu sudah cukup untuk modal masuk surga, bahkan tanpa hisab. Tetapi di dalam surga, orang tersebut tentu di bawah derajatnya daripada orang-orang yang melaksanakan dengan tambahan-tambahan ibadah sunat yang lainnya. Tentu beda, kada sama. Karena surga itu bertingkat-tingkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahlil jannah manzilatan man yu'ta qadra dunya misluha ma'aha." Ujar Nabi kita bahwa serendah-rendah ahli surga itu tempat kedudukan. Nah, ini menunjukkan bahwa penghuni surga itu kada sama. Yang paling rendah, ujar Nabi kita, itu adalah orang yang diberi dunia ini 2 kali lipat. Jadi kaluasannya yang dikuasai ini tuh di akhirat dan surga lainnya kayak dunia nih, tambah sekali lagi. Itu untuk orang yang masuk surga dan paling rendah derajat di surga. Mungkinnya kada melaksanakan yang sunat-sunat, cuma yang wajib-wajibnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghuratan min asnafil jawahir, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, wa fiha min an-na'im was-surur ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Qila ya Rasulullah, wa liman hadhihi al-ghurab? Qala liman absa as-salam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-lail wan-nasu niyam. Qila ya Rasulullah, wa man yutiqu dhalik? Qala ummati tutiqu dhalik. Man laqiya akhahu fa sallama alaihi aw radda alaihi salam faqad absa as-salam. Wa man at'ama iyalahu wa ahlahu min at-ta'am hatta ashba'ahum faqad at'ama at-ta'am. Wa man shama syahra Ramadan wa min kulli syahrin 3 ayyam faqad adama as-siyam. Wa man shalla al-isya al-akhirah wa shalla al-ghadata fi jama'atin faqad shalla bil-lail wan-nasu niyam. Di dalam surga itu, ujar Nabi, ada kamar-kamar yang dibuat dari berbagai macam permata.
Di dalam surga itu ada kamar-kamar yang dibikin dari permata. Lantainya jamrud, dindingnya yakut. Segala yang di dalam itu terbuat daripada permata-permata. Dari dalam kelihatan keluar, dari luar kelihatan ke dalam. Artinya apa? Permatanya permata yang kristal, yang terang. Mungkin di dunia paling tinggi kaca kita, paling tinggi kaca. Nah di surga itu permata. Dan di dalam kamar-kamar itu kata Rasulullah kenikmatan, kegembiraan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Nah, bagaimana nikmat yang disediakan Allah di dalam kamar-kamar itu kada bisa dibayangkan. Sahabat bertanya, waliman hadhil ghurab, milik siapa itu kamar-kamar wahai Rasulullah? Siapakah yang menghuni kamar-kamar itu? Qala, Nabi kita bersabda, orang yang selalu mengucapkan salam, memberi makan makanan, dan mengekali puasa, dan sembahyang di malam hari, sedangkan orang kafir sedang tidur. Mereka itu akan dapat kamar-kamar tadi. Nah, ini tambahan dari sekedar yang wajib-wajib tadi. Milik orang yang menebarkan salam, memberi makan makanan, mengekali puasa, sembahyang di malam hari, orang lain gulingan. Maksud orang lain itu orang kafir. Sahabat bertanya, wa ma yutiqu dzalik ya Rasulullah, siapa nang kawa macam itu wahai Rasulullah? Puasa terus, sembahyang malam terus, siapa nang kawa? Kalau ujar Nabi kita, ummati tutiqu dzalik, umatku bisa, umatku mampu melaksanakan itu. Barang siapa yang bertemu saudaranya, dia beri salam atau dia jawab salam, itu berarti dia menebarkan salam. Orang yang memberi makan tanggungannya, memberi makan anak istrinya, berarti dia memberi makan orang. Artinya bukan hari-hari baruan, kada. Memberi makani anak, memberi makani bini, memberi makani tanggungan, memberi rumah siapa, termasuk it'amut ta'am. Orang yang puasa bulan Ramadan kata Rasulullah dan 3 hari setiap bulan, berarti dia mengekali puasa. Bukan setahunan puasa kada, cukup bulan Ramadan sebulan ditambah tiap-tiap bulan 3 hari. Itu sudah dikatakan termasuk mengekali puasa. Dan orang yang sembahyang isya dan subuh berjamaah itu sudah dianggap orang yang sembahyang di tengah malam. Jadi Nabi, umatku bisa yang demikian itu, mampu yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini adalah atau tempat di surga yang hanya diberikan Allah kepada orang yang bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban di dalam dunia, tapi ada amaliyah sunat lainnya. Semakin banyak amaliyah sunat yang kita lakukan di dalam dunia, semakin banyak fasilitas yang diberikan Allah, semakin banyak kenikmatan yang diberikan Allah di dalam surga. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Yahya bin Mu'adz berkata, tarkud dunya syadid wa fawatul jannah asyad. Tertinggal dalam urusan dunia itu sulit. Orang beli sepeda motor, kita hanya kawa sepeda nukar.
tinggalkan urusan dunia. Maka sepeda motor orang bermotoran sudah, maka motor orang berhelikopteran sudah. Ketinggal urusan dunia, orang kemana-mana karena kalau umpat duitnya ada. Nah, tertinggal dalam urusan dunia itu sulit. Tetapi tertinggal masuk surga lebih sulit lagi. Amang kada ke surga mati lebih payah lagi, lebih sulit lagi. Artinya apa? Kalau kita miskin dan dunia tapi matinya ke surga, itu lebih baik daripada kaya di dunia tapi matinya ke dalam neraka. Jauh lebih baik yang pertama itu. Nah, kalau demikian halnya, maka sepatutnya, semestinya kita selalu meminta kepada Allah. Minta apa? Minta surga. Minta surga. Itu disunatkan. Kalau minta sugih itu kada boleh. Banyak orang sembahyang hajat, tolong doa, enggan sugih. Atau orang mengirim amplop, dibuka isinya tolong doa dan ulun sugih karena dan ulun sugih. Nah, permintaan seperti itu permintaan yang mahzur, yang dilarang. Kada boleh kita minta sugih kepada Allah, kecuali ditambah jika baik. Nah itu ayuha, ya Allah sugihakan ulun jika baik, mengkala rusak, nah itu bagus. Mau semata-mata minta sugih itu dilarang. Nah kalau kita minta surga itu disuruh. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru fi diwani 'abdi faman ra'aitumuhu sa'alani al-jannah fa'adkhiluhu al-jannah wa man ista'adha minan nar fasrifuhu anha." Firman Allah kepada para malaikat, ya Tuhan wahai malaikat, tengok, lihati dalam catatan amal hambaku. Jika di situ ada tertulis doanya minta surga, masukkan dia ke surga. Jika di situ ada tertulis bahwa dalam dunia dia minta berlindung dari api neraka, selamatkan dia dari api neraka. Nah, jadi kita mesti minta surga kepada Allah. Rajin doa bulan puasa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bukan hanya bulan puasa. Anaknya setahunan tiap hari dibaca. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala al-jannata thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah wa man istajara minan nar thalatha marrat qalatil nar ajirhu minni." Ujar Nabi kita, siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, 3 kalinya minta itu, surga pun berkata, ujar surga, ya Allah masukkan dia ke surga. Siapa yang berlindung kepada Allah daripada api neraka 3 kali, wa a'udzubika min sakhatika wan nar, aku berlindung dengan engkau ya Allah dari kemurkaan engkau dan api neraka. Nah, kita baca 3 kali, neraka pun berdoa, ujar neraka, ya Allah pasrifu ya Allah ajirhu minni, nah, lepaskan dia, selamatkan dia daripada aku. Nah, jadi minta surga pun adalah sesuatu yang disunnahkan. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita minta surga, Allah kabulkan doa kita, maka Allah akan memberikan kepada kita kesenangan beribadah kepada Allah.
Allah berikan kita kemudahan untuk takwa kepada Allah. Itu tandanya doa kita dikabulkan Allah. Jadi kalau ada perlu, arti ada perlu itu sebenarnya sudah mencakup kalau kita minta surga itu. Kalau kita minta surga kepada Allah, andai kata dikabulkan Allah, otomatis akhlak kita dirubah oleh Allah. Dulunya malas sembahyang jadi rajin, karena orang mau surga itu kadang-kadang dia kadang orang ahli ibadah. Nah, itu otomatis akhlak kita, perilaku kita berubah menjadi perilaku ahli surga. Kita berlindung daripada api neraka. Bila itu kabul, Allah akan merubah kesukaan kita kepada maksiat menjadi kesukaan kepada taat. Allah akan merubah diri kita yang suka kepada hal-hal yang tidak bermanfaat kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu adalah satu alamat bahwa doa kita yang minta surga, berlindung dari neraka tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-23. Dan diberitahukan kepada jamaah sekalian bahwa insya Allah pada malam Selasa yang akan datang kita akan melaksanakan haul al-imam al-faqihul muqaddam yang ke-778, dan sekaligus malam itu malam 1 Muharram adalah malam yang mulia untuk mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sekaligus syukuran kepada Allah 17 tahun Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah Astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-hawajun minhu syafatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim